Puji Tuhan, selamat pagi saudara semua. Selamat berjumpa di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan mendengarkan dan menikmati sebuah lagu pujian untuk Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Percaya akan setiap janji-janji firman-Mu pasti akan digenapi dalam kehidupan kami. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu, karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari kita berdoa. Pujian syukur pada Allah Bapa di sorga untuk hari yang baru. Dalam kasih setia dan rahmat Tuhan, kami dapat berharap. Firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Oleh sebab itu biarlah urapan Tuhan menyertai setiap pribadi kami, sehingga kami boleh mendengar, percaya, melakukan, dan mengerti kehendak Tuhan. Kuasa kegelapan, roh jahat, dalam nama Yesus kami patahkan pekerjaan dan kuasanya. Kepada firman dan Roh Kudus kami serahkan hati dan pikiran kami. Yesus Tuhan Kristus semakin bertambah, kami semakin berkurang. Kami sambut firman-Mu, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Apa kabar saudara semua? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik dan diberkati oleh Tuhan. Tema bulan ini adalah memberi dampak. Dan subtema pada hari ini adalah sebuah ketulusan atau menolong tanpa membeda-bedakan golongan. Ayat utama kita terdapat dalam Lukas 10 ayat 33. Saya bacakan untuk saudara semua. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tema atau perikop ini berbicara tentang orang Samaria yang murah hati. Saudara, seringkali ada hal-hal yang menghalangi kita untuk membuat kita dapat menunjukkan belas kasihan kita kepada orang lain. Apakah itu menghakimi atau menilai apakah orang yang akan kita tolong ini layak untuk menerima belas kasihan kita. Untuk menjawab pertanyaan orang Farisi tentang siapakah sesamaku manusia, maka Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Dalam perumpamaan ini dikatakan ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Lalu di tengah jalan, maka perampok merampok orang tersebut habis-habisan. Tidak hanya demikian, orang ini pun dipukuli sampai setengah mati dan dibiarkan tergeletak di pinggir jalan. Dalam sebuah kesempatan atau kebetulan, seorang imam lewat tempat tersebut. Dan ketika dia melihat orang yang dirampok ini, maka dia hanya melewati orang tersebut dari seberang jalan. Tidak lama kemudian, orang Lewi pun lewat. Dan ketika melihat orang tersebut, orang Lewi ini hanya melihat dari seberang jalan. Lalu lewatlah seorang Samaria yang dikatakan sedang melakukan sebuah perjalanan. Dan ketika dilihatnya orang tersebut, maka timbullah belas kasihan dalam hatinya. Dia menghampiri orang yang terluka tersebut dan kemudian dia membersihkan luka, membebat luka, menyiram dengan anggur dan minyak, lalu dinaikkan di atas keledai tunggangannya sendiri. Dibawanya lah orang ini menuju sebuah penginapan terdekat dan menginap 1 hari sambil merawat orang tersebut. Keesokan harinya dikatakan ketika orang Samaria ini bangun, dia berkata kepada pemilik penginapan, "Ini 2 dinar. Belanjakan apa yang diperlukan oleh orang tersebut. Kalau lebih, saya akan kembali dan kemudian membayar sisanya." Saudara, kemudian Yesus bertanya, siapakah di antara ketiga orang ini yang menjadi sesamanya manusia bagi orang yang jatuh ke tangan orang penyamun tersebut? Kemudian ahli Taurat ini menjawab, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Jawab Yesus, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Saudara, untuk mencapai hidup yang kekal dari pertanyaan orang ahli Taurat tersebut, maka diperlukan kasih kepada Tuhan dan kepada sesama manusia. Dan tidak ada orang yang dapat mengasihi orang lain tanpa ada Kristus di dalam hatinya. Orang ahli Taurat ini berusaha membenarkan dirinya dengan berkata, siapakah sesamaku manusia? Dia menganggap bahwa hanya orang-orang yang layak bagi dia untuk dia kasihi adalah sesamanya manusia. Tetapi Tuhan memberikan sebuah perumpamaan yang memberikan satu pandangan yang jauh daripada penilaian ahli Taurat tersebut. Orang Yahudi dengan orang Samaria itu seperti sebuah musuh. Kenapa? Karena orang Yahudi menganggap orang Samaria yang campuran antara orang Yahudi dan orang luar yang bukan Yahudi itu sebagai kasta di bawah mereka, sehingga mereka membenci orang Samaria. Tetapi Yesus memberikan sebuah perumpamaan yang indah bahwa orang Yahudi yang terluka ini justru ditolong oleh mereka yang dibenci. Bahkan tidak hanya ditolong, ada extra mile yang dilakukan. Bagaimana orang Samaria ini menunjukkan tidak hanya membebat tetapi membayar semua biaya-biaya yang diperlukan sampai orang Yahudi ini sembuh. Dan Yesus bertanya kembali, siapakah sesamaku manusia? Maka jawab ahli Taurat itu, orang yang menunjukkan belas kasihan. Kembali saya ingin mengajak saudara untuk melihat sebuah ketulusan kasih yang tidak membedakan golongan.
Sekali lagi, untuk mencapai kehidupan yang kekal, kita perlu mengasihi Tuhan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Tidak hanya demikian, kita perlu mengasihi sesama kita manusia. Ahli Taurat mengerti bahwa diperlukan kasih untuk mencapai kehidupan yang kekal. Tetapi dia tidak mengerti apa arti sesungguhnya dari sebuah kasih. Bahwa kasih itu tidak hanya di hati dan di pikiran, tetapi kasih itu harus diekspresikan melalui sebuah tindakan. Ahli Taurat ini mencari batas-batas tentang sesamanya manusia yang dapat dikategorikan sebagai sesamanya. Dia ingin menetapkan siapa yang bisa dia tolong menurut standar dia. Tetapi Yesus berkata lain. Kasih itu dia tidak egois. Kasih itu tidak terbatas kepada orang-orang yang patut kita kasihi. Tetapi kasih itu untuk semua orang. Walaupun itu dapat merugikan, bahkan menyakiti reputasinya. Firman Allah tidak saya panjangkan, kiranya boleh menjadi berkat bagi saudara semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kasih Allah dalam kehidupan kami begitu besar. Kami yang menjadi musuh Allah karena dosa, kami diampuni dan menerima kemurahan yang lebih besar dalam kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, ajarlah kami untuk mengasihi sesama kami manusia seperti Engkau mengasihi kami. Kasih agape yang tidak membutuhkan pamrih, tanpa pamrih, yang tidak membeda-bedakan golongan. Ini perkara yang sukar. Tapi kami dengar firman Tuhan, dan kami pohonkan kekuatan dan kasih Allah mengalir dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang dalam pekerjaan diberkati usaha mereka, dalam usaha pun diberkati mereka, yang dalam pergumulan pun di dalam nama Yesus ada kekuatan, pertolongan dan jalan keluar, dan yang sakit pun dalam nama Yesus. Kiranya kuasa Allah, mujizat itu menjadi bagian kehidupan mereka. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Kembali Tuhan, tolong kami untuk kami dapat mengasihi Tuhan dengan segala kekuatan, pikiran, akal budi kami, dan ajarlah kami untuk mengasihi sesama kami manusia seperti Engkau mengasihi kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semakin bertambah, kami semakin berkurang. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas besar semua. Di dalam